Ini belajar materi yang kemarin sudah Bapak jelaskan. Suatu sel volta disusun dari elektroda Zn dan ZnCl2 dan elektroda Cr dalam Cl ini. Jika diketahui CD menjadi C, E-nya min 0,43 dan Cr3 plus, ya, menjadi E-nya min 0,74, reaksinya adalah yang paling besar E-selnya itu sebagai kali itu mengalami reduksi. Ya, berarti yang katode ini siapa? Di antara dua ini, E-selnya paling besar siapa? Ini E-sel paling besar. Ya, ini paling besar, E-selnya paling besar. Berarti yang katode ini CD. Sedangkan yang sebagai anode atau oksidasi itu adalah Cr karena E-selnya paling kecil. Jadi yang paling besar itu reduksi katode, anode itu oksidasi. Berarti kalau dilihat reaksinya, CD itu reduksi. Kita lihat CD itu reduksi. CD dari 12 menjadi ini plus 2 menjadi 0. Jadi reduksi. Sedangkan CR ini dari 0 jadi plus 3 berarti ini oksidasi. Berarti ini oksidasi yang jadinya reduksi. Jadi jawabannya A. Ya. CD akan bertindak sebagai anode. Salah. CD itu katode. E-selnya adalah plus 136. Coba kita cek E-sel. E-selnya itu adalah yang E katode dikurangi E anode. Atau E yang besar kurangi E yang kecil. Yang besar itu minus 74. Jadi minus 0,43 ditambah 0,74. Berarti ini satu positif 0,31 volt. Berarti ini salah. Ya, Cr mengalami reduksi. Salah. Cr itu oksidasi. Silahkan di screenshot jawaban nomor ini. Sudah di screenshot semua? Kita lanjutkan soal berikutnya. E-sel itu sebenarnya mudah ya, lebih mudah daripada penyetaraan reaksi redox. Ini mudah. Udah di screenshot ya lanjut. Diketahui Cu plus jadi 2Ag, 2Ag itu jadi E-selnya 0,46. Ini ZnAg 1,56, NiCu 0,58. Nilai E-sel yang jadi mintanya ini. Ni-nya di sebelah kanan. Berarti Ni-nya di sebelah kanan. Ini berarti ditukar. Ditukar ya. Ni-nya mintanya kan di sebelah kanan. Ini kan sebelah kiri Ni-nya. Jawabannya itu mintanya Ni di sebelah kanan. Berarti Ni-nya ditukar. Berarti ditukar aja. Cu menjadi Cu2 plus dibalik ya. Dibalik. Ini dibalik. Menjadi Ni2 plus jadi Ni. E-selnya kalau dibalik itu jadinya minus. Terus Ni-nya sudah posisi di kanan, gimana caranya Cu-nya ini hilang? Ya, Cu-nya hilang, supaya Cu hilang berarti ini posisi Cu di kiri. Ini harus hilang kecoret berarti dibalik. Dibalik jadi 2Ag ya, jadi Ag plus 2-nya boleh ditulis boleh tidak sama aja. 2Ag plus jadi Cu2 plus jadi Cu. E-selnya dibalik jadi minus 0,46. Sedangkan yang ini, jadi kan ini nanti dicoret nih. Cu-nya ini dicoret. Nah sekarang Ag-nya gimana dicoret? Karena mintanya sebelah kirinya Zn. Zn-nya di kiri sudah pas sesuai permintaan, jadi tidak perlu diubah. Yang ini tidak perlu diubah. Jadi Zn jadi Zn2 plus. Tidak diubah sama sekali, E-selnya tetap positif. 1,5. Ya, jadi ini dicoret dengan ini habis. Ya, jadinya dijumlahkan jadinya Zn
Zn12 jadinya Ni12 jadi Ni. Ini kalau dijumlahkan dapat 2 volt. Jadi jawabannya A. Sesuai permintaan seperti ini. Zn-nya sebelah kiri, Ni-nya sebelah kanan. Ya, screenshot dulu nomor 4. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Diketahui berapa sel volta dengan notasi sel sebagai berikut berdasarkan logam yang paling kuat reduksinya. Reduksinya makin kuat. Dia teorinya ya, suatu unsur logam dapat diisi berdasarkan kenaikan harga potensial sel yang makin besar atau urutan logam yang makin mudah mengalami reduksi. Urutannya dinamakan deret volta. Logam pada deret volta dari kiri ke kanan bersifat makin mudah mereduksi. Jadi reduksi yang paling kuat itu paling kanan. Kalau dari kanan ke kiri ini oksidasi. Jadi yang paling kuat ini yang paling kanan. Yang paling kanan itu ini nanti E-selnya makin besar. Kalau ke kiri E-selnya makin kecil. Berarti yang paling besar di sini kan, di sini kamu lihat di sini posisi yang paling kanan, posisi letaknya ini Mg, Mg letaknya di sini Mg. Kemudian Ag itu di sini paling bawah kanan, ini berarti paling tinggi nih. CD di mana? Sebelah sini. Kemudian Mn itu di sini. Kemudian CD, mana CD? CD di sebelah kanan. Cu di sebelah sini. Ag, nih yang paling kuat Ag. Reduksi paling kuat itu Ag, karena paling kanan. Ya, jadi jawabannya B. Silakan di screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Jadi screenshot ya lanjut. Ya, kamu lihat di sini. Ini PTH2H plus X. Ini berarti E-selnya X 0,28 volt. Potensial elektroda Y adalah, kalau mencari E-sel itu, kanan kurangi kiri. Nah, ini kanannya Y, berarti E-selnya adalah Y kurangi X. Jadi saya tulis E sama dengan Y kurangi E-nya X. Nah, ini hasilnya. Ini kan kanan kurangi kiri. Hasilnya 0,13. Y-nya dicari. EX-nya ini 0,13 ditambah 0,28 sama dengan EY. Potensial Y-nya adalah 11, 1, 4. 0,41 positif ya. Jawabannya D, screenshot dulu. Sudah, kita lanjut soal berikutnya. Untuk menjawab 07 sampai 8, perhatikan gambar berikut di sini ya. Kamu lihat di sini, kita lihat yang paling besar ini antara dua ini. Angkanya, kamu lihat angkanya ya. Ini E-nya besar, ini E-nya kecil. Nah, kalau E-nya besar, ini nanti katoda, mengalami reduksi. E-nya kecil ini anoda, oksidasi. Jadi kalau diagram sel volta, itu sebelah kanan, ini katoda. Sebelah kiri, anoda. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Berarti katodanya ini adalah Ag. Ini katodanya adalah Ag. Berarti Ag. Reduksi, hati-hati. Reduksi itu berkurang. Biloxnya ini positif, berarti ini Ag saja. Ini positif 1, ini 0. Berarti reduksi. Sedangkan oksidasi naik. Berarti Zn-nya ya. Berarti Zn jadi Zn2 plus. Berarti ini 0 jadi plus 2. Ya, jadi jawabannya seperti ini. Hati-hati ya plus minusnya, fatal kalau plus minusnya salah. Yang A ini salahnya Zn plus 2 plus salah. Ini Zn menjadi Zn 12 betul. Di sini Ag plus jadi Ag, berarti B.
Yang C ini ZN12 dulu salah. Apalagi ini depannya AG salah. Jawabannya B, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya ya. Sel voltanya, kita ambil angkanya ini ya. Ya, sel voltanya, selnya itu pokoknya besar kurangi kecil. Yang besar itu positif 0,80, yang kecil itu minus 0,76. Jadi positif 0,80 ditambah 0,76. Dapatnya adalah 6, 15, 1. Positif 1,56. Jawabannya E, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini saya ambil dari assessment 3 di LKS kalian. Diketahui data berapa potensial reduksi standar berikut ini. Pasangan elektroda yang menghasilkan positif 2646 adalah, kita cek yang A dulu. Katode kurangi anode. Ya, katode kurangi anode. Nah, katodenya Mg. Mg itu nilainya minus ya, minus 2,37 dikurangi anode, anodenya Zn. Zn itu nilainya minus 0,76. Jadi minus 2,37 plus ya 0,76. Ini hasilnya adalah minus 1,61. Nah, volt ini salah ya. Kalau di hasilnya ini terakhir negatif, berarti ini tidak spontan. Spontan. Reaksinya tidak spontan. Kalau di hasilnya negatif, itu tidak spontan. Ini jawabannya salah ya. Karena permintaannya positif 2,46. Sekarang yang B. E sel itu katode kurangi anode. Berarti katodenya Ag. Ag-nya adalah plus 0,80 dikurangi anode Al. Al-nya adalah minus 1,66. Jadi positif 0,80 ditambah 1,66. Dapatnya adalah positif 642 volt. Nah, ini sesuai permintaan. Jadi jawabannya B. Tidak perlu cari C, D, E. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi ya. Diketahui potensial galvanik perak 1,24 volt. Jadi E selnya itu ketemu 1,24 positif ya. Terus di sini dilihat. Kita lihat dulu. Ini kan 0 jadi plus 2. Berarti ini uh, oksidasi. Kenaikan bilangan oksidasi ini positif 1 jadi 0. Yang ini reduksi. Nah, rumusnya E sel adalah E reduksi kurangi E oksidasi. Reduksi itu katode, oksidasi anode. Atau besar kurangi kecil. Jadi rumusnya untuk mempermudah itu tergantung konteks soalnya. Kalau dia pakai oksidasi reduksi ya reduksi kurangi oksidasi. Kalau dia menggunakan katode anode berarti katode kurangi anode. Kalau dia lihat angkanya besar kurangi kecil itu. Ya, rumusnya itu variatifnya banyak untuk memudahkan tergantung konteks soalnya ya. Jadi E reduksi ya. Yang reduksi siapa ini 1,24, yang reduksi itu E punyanya, yang reduksi itu punyanya Ag dikurangi E oksidasi itu Fe. Jadi ini 1,24 terus di sini Ag-nya 0,80, 0,80 dikurangi EFE. Fe sama dengan 0,80 dikurangi 1,24. Dapatnya adalah ini berapa nih? Minus 0,4. Oh, ya, silakan di screenshot dulu.
Sudah, kita lanjutkan lagi. Sebuah perak sel volta punya elektrode Ag-nya sekian, Zn-nya sekian. Berarti Ag-nya ini besar, positif ya. Ini positif, ini negatif. Berarti EAG reduksi atau ini nanti katoda. Kemudian Zn itu kan nilainya negatif. Negatif kecil. Berarti oksidasi. Berarti ini anoda. Berarti perak bertindak sebagai anoda. Perak itu Ag. Ag-nya ini katoda. Berarti salah. Yang besar kurangi kecil atau katode kurangi anode atau reduksi kurangi oksidasi. Jadi positif 0,80 dikurangi min 0,76. Jadi 0,80 plus 0,76 berarti 6, 15, 1 plus. Ya ini salah. Reaksi SL-nya coba cek. Kita cek ya. Ini Zn-nya plus 2, ini 0. Ini mengalami reduksi. Padahal yang reduksi itu Ag, bukan Zn. Berarti ini salah. Cek salah satu aja. Elektron mengalir dari perak ke seng. Elektron itu mengalir dari, ya, yang ini mengalir dari anoda ke katode. Katode boleh, katoda boleh. Anodanya itu adalah Zn, berarti Zn ke katoda, katodanya Ag. Jadi dari Zn ke Ag. Zn salah, perak ke seng salah. Salah ya. Nah, diagram selnya sebelah kanan ini katoda. Betul nggak? Katodanya Ag, betul. Sebelah kiri anoda. Zn juga tidak. Betul nih jawabannya. Sebelah kanan katoda, sebelah kiri anoda. Atau sebelah kanan reduksi, sebelah kiri oksidasi. Jawabannya E, screenshot dulu nomor 3. Kalau sudah, kita lanjutkan soal berikutnya. Diketahui harga potensial standar reduksi masing-masing yang logam berikut. Urutan daya pengoksidasi unsur tersebut yang paling lemah. Urutan daya. Coba ini pakai diagram sel volta ya. Di sel voltanya mana? Kita ambil ini aja. Daya pengoksidasi paling lemah, daya oksidasinya makin kecil, daya oksidasi ke sini itu makin besar, ya. Tapi S-nya makin kecil. Kalau ke kanan itu daya reduksi yang makin besar, tapi S-nya juga makin besar. Jadi lihat angka-angkanya. Ini paling kecil, minus 3,04 paling kecil, berarti oksidasinya besar. Jadi oksidasinya paling besar. Nah, ini minus 2,71 itu kan nilai minusnya kan paling besar ya. Di antara tiga ini yang paling kecil itu minus 3,04, yang paling besar minus 2,7. Berarti ini oksidasinya paling kecil karena makin minusnya makin kecil, minusnya makin besar. Pokoknya S-nya makin besar, oksidasinya kecil. Berarti urutan daya pengoksidasi paling lemah. Paling lemah itu berarti Na. Na di pertama. Paling besar oksidasinya yang minusnya ya, paling S-nya makin kecil. Ya, oksidasinya makin besar. Berarti ini Li-nya yang paling besar. Jadi jawabannya D. Jadi kalau oksidasi makin besar itu nilai E, S-nya itu makin kecil. Semakin negatif kan semakin kecil. Silahkan screenshot dulu. Dah, kalau dari screenshot kita lanjut. Diketahui harga potensial reduksi standar seperti ini berdasarkan diagram sel yang paling tepat adalah hati-hati dalam jawab soal ini.
sel itu ya, yang paling besar ini kan positif 3. Ini berarti nanti mengalami ya reduksi atau di katode. Sedangkan yang ini selnya kecil, minus 0,76, berarti mengalami oksidasi atau anode. Nah, diagram sel yang sebelah kanan itu adalah katode atau reduksi. Yang sebelah kiri itu anode atau oksidasi. Ya, kita anode itu ini Zn. Zn. Berarti Zn mengalami oksidasi, jadi Zn2+. Ini 0, ini plus 2, jadi naik biloxnya. Ya, oksidasi. Sedangkan katode reduksi itu Cu. Cu 2+ menjadi Cu. Ya, ini plus 2, ini jadi 0 reduksi. Jadi jawabannya ini. Lihat hati-hati ya. Ini Zn2+ salah. Harusnya Zn2+. Cu 2+, Cu. Ini salah. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Sekarang berkaitan dengan korosi. Korosi itu berkarat. Korosi dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang mengalami terbentuknya karat pada logam adalah uap air atau air dan oksigen, faktor utamanya itu. Kemudian larutan elektrolit, misalnya asam, bersifat asam, larutan asam misalnya larutan jeruk, itu juga menyebabkan cepat korosi. Serta garam misalnya NaCl, misalnya air laut, itu kan menyebabkan mudah berkarat karena mengandung garamnya tinggi. Kontak dengan logam lain yang kurang aktif serta zat pelarut yang dapat membentuk asam merupakan faktor-faktor mencepat terjadinya korosi. Jadi yang menyebabkan korosi itu uap air atau air, oksigen, larutan asam kuat, elektrolit ya, larutan asam, larutan basa bisa, basa itu juga elektrolit, kemudian larutan garam. Selain dapat dipercepat, korosi juga dapat diperlambat dengan beberapa perlakuan, misalnya memasukkan besi dalam minyak. Memasukkan besi dalam minyak itu memperlambat korosi, memperlambat karat. Memasukkan besi dalam air yang telah dididihkan juga memperlambat perkaratan. Dan memberikan kristal garam atau basa anhidrat. Kalau ditambah basa anhidrat, dia akan memperlambat perkaratan. Minyak dapat memperlambat korosi besi karena minyak dapat mencegah besi bereaksi dengan udara dan air atau uap air. Air yang telah dididihkan dapat sedikit dibandingkan dengan dapat memperlambat korosi besi karena air yang telah dididihkan memiliki kandungan oksigen yang lebih sedikit dibandingkan air yang tidak dididihkan. Jadi air mendidih itu, air yang dididihkan itu kandungan oksigennya lebih rendah daripada air biasa. Kristal garam atau basaan hidrat dapat digunakan untuk melambat korosi besi karena dapat mengikat uap air di udara sehingga udara menjadi kering, udara tidak mengandung uap air. Contoh kristal garam atau basaan hidrat adalah kalsium anhidrat dan kalsium hidroksida. Kalimat-kalimat ini penting untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan karat. Lanjut. Pencegahan korosi. Korosi dapat pada benda peralatan dari logam besi dapat dilakukan beberapa cara. Pelindungan mekanis. Pelindungan mekanis dilakukan agar permukaan logam tidak berhubung dengan udara oksigen dan uap air. Pelindungan mekanis dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dicat. Jadi kalau besi dicat itu mencegah karat. Besi dilumuri oli juga mencegah karat. Membalut dengan plastik juga mencegah karat. Melapisi dengan seng juga mencegah karat. Ya. Pelindungan elektrokimia. Pelindungan elektrokimia disebut juga pelindungan katodik atau pengorbanan anode. Caranya dengan menghubungkan logam besi dengan logam yang mempunyai selnya lebih kecil dari logam pelindung ditanam di dalam tanah. Jadi gini, pakai deret volta posisi besi di sini. Di sini E-nya makin kecil. Yang bisa melapisi besi itu deretan sebelah kiri besi. Ya. Jadi di sini kalimatnya E sel yang lebih kecil. Makin ke kiri, E selnya itu makin kecil. Jadi yang bisa melapisi besi itu misalnya CR, ZN, MN, AL, LU, MG, CE, LA, NA, dan seterusnya. Deretan sebelah kirinya besi itu bisa
sebagai pelapis besi, pelindung besi untuk mencegah karat. Tapi kalau dia di deretan sebelah kanan Fe, dia tidak bisa melindungi besi. Ya, jadi dipilih deretan logam sebelah kirinya besi. Paham ya? Sel volta raksasa akan berbentuk dengan logam pelindung sebagai anode. Logam pelindung yang biasa digunakan magnesium. Nah, makanya magnesium Mg itu letaknya di sini. Mg ini bisa melindungi Fe sebagai pelapis. Ya, magnesium. Pelindungan elektroniknya bisa dilakukan dengan melindungi karat pada pipa, menara raksa, dan paling-paling kapal. Jadi, posisi Mg lebih kiri daripada Fe, maka bisa melindungi Fe dari karat. Paham ya? Ya, beli di screenshot dulu yang ini. Kalau udah Bapak lanjut. Seng lebih sering dipilih sebagai pelapis besi untuk mencegah korosi. Seng itu Zn. Coba lihat diagram sel voltanya ya. Nah, posisi seng di mana? Zn itu di mana? Seng itu sebelah kirinya Fe. Jadi ini bisa melindungi Fe. Kenapa? Ya, makin ke kiri, E selnya makin kecil. Berarti E selnya Zn lebih kecil daripada E selnya Fe. Atau E selnya Fe lebih besar daripada E selnya Zn. Besi sebagai anode salah, seng sebagai katode salah. Harga E sel besi lebih besar, betul E sel besi lebih besar atau E selnya Zn lebih kecil. Jadi jawabannya C. Silahkan di screenshot dulu. Kalau dari screenshot kita lanjutkan lagi. Berikut ini data potensial elektrode standar. Ya, logam yang dapat melindungi besi dari perkaratan adalah, coba lihat besi itu mana besi. Besi itu minus 0,04. Berarti yang bisa melindungi besi, ya, yang bisa melindungi besi adalah pilih E sel yang lebih kecil daripada E sel besi. E selnya besi. Pilih ya, E selnya itu lebih kecil pada E sel besi. Besi ini minus 0,44. Minus 0,25 itu lebih besar pada ini salah. Nah, yang bisa ini nih. Ini minus 2,3 itu kan lebih kecil daripada besi. Kalau ini lebih besar salah, ini lebih besar, ini lebih besar daripada besi. Jadi jawabannya Mg. Karena ini lebih kecil ya, Mg lebih kecil pada E selnya Fe. Yang bisa sebagai pelindung itu dia lebih kecil pada besi. Screenshot dulu. Ini nanti bentar lagi mati, nanti sambung kembali ya. Ini bentar lagi mati, kurang dari 1 menit. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar percobaan korosi besi berikut. Berdasarkan gambar percobaan tersebut, urutan korosi yang paling cepat. Yang paling cepat berkarat tuh yang mana? Yang paling cepat berkarat tuh ya, ini udara, ini ada air. Yang menyebabkan karat pada besi kan udara, air.